Dengarkan baik-baik, karena ini adalah kisah yang melampaui statistik, melampaui trofi. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang dibangun untuk kemenangan, seorang jenderal di lapangan. Namun, nasib tampaknya memiliki buku statistiknya sendiri yang kejam. Seorang pria yang sepanjang karirnya di puncak kejayaannya hanya butuh satu langkah lagi. Selalu kita bicara tentang Michael Ballack, sang kapten, sang Spielmaker Jerman. 3 kali dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman, UEFA Club Midfielder of the Year 2002, dijuluki Little Kaiser oleh Franz Beckenbauer. Kekuatan fisik, tembakan jarak jauh yang mematikan, passing range yang brilian, total 98 caps dan 42 gol untuk Die Mannschaft di posisi gelandang. Statistik yang luar biasa, bukan? Tapi tahukah Anda, dalam 9 tahun antara 2002 hingga 2010, Michael Ballack bermain dalam 4 final turnamen besar di level klub dan tim nasional, dan dia hanya bisa menjadi runner-up, seperti yang dia sendiri katakan kemudian. Saya memiliki karir yang hebat, tapi tidak memenangkan gelar internasional besar juga merupakan bagian dari karir saya. Bagian yang mana? Bagian yang mana, Michael, yang membuatmu dicap Mr. Runner Up? Apakah itu kutukan? Apakah itu kebetulan? Atau apakah itu adalah takdir yang tak terhindarkan bagi seorang legenda yang begitu dekat dengan keabadian, namun terjegal tepat di garis finish? Di video ini kita akan membedah setiap langkah dalam karir Ballack, dari Seminzer FC, Kaiserslautern, puncak Bayer Leverkusen yang traumatis, dominasi di Bayern Munich, era Chelsea, dan akhir yang tragis dengan timnas Jerman. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, di mana di channel ini gua akan membahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Ballack lahir di Görlitz, Jerman Timur pada tahun 1976. Dibesarkan di bawah sistem olahraga yang ketat. Dia mendapat pelatihan fundamental yang sempurna. Pelatih masa mudanya, Stefan Hanich, memuji teknik Ballack yang sudah berkembang baik untuk usianya, terutama kemampuan menendang dengan kedua kaki, kualitas yang sangat jarang. Karir profesionalnya dimulai di Chemnitzer FC pada 1995. Di usia 18 tahun, dia debut di Divisi 2 Bundesliga. Sayangnya Chemnitz terdegradasi, tapi foreshadowing mulai terlihat. Ballack menonjol, mencetak 10 gol di musim berikutnya di Divisi 3, dan dia pindah. Langkah besar pertamanya FC Kaiserslautern pada 1997. Di bawah Otto Rehhagel, Kaiserslautern baru promosi. Dan apa yang terjadi? Mereka membuat sejarah. Ballack, meskipun masih muda dan sering di bangku cadangan, menjadi bagian dari tim yang memenangkan Bundesliga pada musim 1997-98. Sebuah statistik unik,
Kaiserslautern adalah tim promosi pertama dan satu-satunya yang pernah memenangkan Bundesliga. Ini adalah awal yang luar biasa, gelar utama pertamanya, tapi seperti yang selalu terjadi dalam kisah tragis, setiap puncak akan diikuti oleh jurang, dan jurang itu bernama Leverkusen. Tahun 1999, Ballack pindah ke Bayer Leverkusen seharga 2,5 juta euro. Di sini, di bawah Christoph Daum dan kemudian Klaus Toppmöller, Ballack menemukan peran sejatinya, gelandang serang. Dengan kebebasan untuk menyerbu ke depan, Ballack berkembang, mencetak 27 gol di Liga dan 9 gol di Eropa selama 3 musim di sana. Tapi ini adalah kisah Mr. Runner Up, dan di sini di Bayer Arena kutukan itu lahir dan diresmikan. Leverkusen berada di ambang gelar Bundesliga. Mereka hanya perlu hasil imbang melawan tim kecil SPV Gigi Unterhaching di hari terakhir. Apa yang terjadi? Leverkusen kalah 2-0, dan ironi yang menusuk, Michael Ballack mencetak gol bunuh diri untuk membuka keunggulan lawan. Bayern Munich menang 3-1 dan merebut gelar. Ballack mungkin tidak tahu, tapi itu adalah foreshadowing dari seluruh karirnya. Musim 2001-2002, horror treble yang abadi. Kita harus menghabiskan waktu di musim ini, musim yang paling menentukan dalam narasi Ballack. Leverkusen, tim yang luar biasa dengan Ballack, Ben Sneijder, Carsten Ramelow, dan Lucio bersaing di 3 lini. Di Bundesliga, mereka unggul 5 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Mereka hanya butuh 2 kemenangan, tapi mereka kehilangan momentum, menyerahkan gelar kepada Borussia Dortmund di hari terakhir. Runner up pertama di DFB Pokal Piala Jerman, final melawan Schalke. Mereka kalah 4-2. Runner up kedua. Lalu di Liga Champions UEFA, di final di Glasgow melawan Real Madrid, gol Zinedine Zidane yang legendaris. Tendangan gol itu mengakhiri mimpi mereka, kalah 2-1. Runner up ketiga. Tim itu mendapat julukan pahit, Bayer Leverkusen dalam bahasa Inggris, dan Vizekusen, runner up Leverkusen di Jerman. Ballack sendiri, dia mencetak 17 gol di Bundesliga dan dinobatkan sebagai German Footballer of the Year 2002. Penghargaan individu untuk kegagalan kolektif yang monumental. Kutipan Michael Ballack, setelah 2002 saya menyadari final tidak sering datang. Kami memiliki tim yang brilian, tapi tidak bisa memenangkan gelar. Kami cukup bagus, tapi terkadang itu tidak terjadi. Bulan-bulan setelah horror treble Piala Dunia di Korea Jepang, Jerman yang dianggap biasa-biasa saja diantar Ballack ke final. Ballack dengan 3 gol dan 4 assist menjadi tulang punggung tim. Sang penentu di perempat final melawan Amerika Serikat, dia mencetak satu-satunya gol. Di semifinal melawan Korea Selatan, dia mencetak gol kemenangan. Tapi dalam proses mencetak gol itu, dia mendapatkan kartu kuning yang menghentikannya bermain di final. Jerman kalah 2-0 dari Brazil di final. Runner up keempat. Dalam waktu 3 bulan, 4 medali perak. Banyak yang percaya,
termasuk Oliver Kahn, bahwa jika Ballack bermain di final, hasilnya mungkin berbeda. Dia adalah mesin yang menghubungkan lini tengah dan serangan yang hilang di laga puncak. Ballack sendiri tidak berpikir demikian. Sulit untuk absen di final dan mungkin kami akan menang jika saya bermain. Tapi saya rasa tidak. Kami tampil bagus untuk sampai sejauh itu dan mungkin memainkan permainan terbaik kami di final melawan Brasil. Sebuah kerendahan hati yang pahit. Leverkusen trauma. Ballack tidak punya pilihan selain pindah. Dengan nilai 6 juta euro, dia bergabung dengan raksasa Jerman, Bayern Munchen. Mengapa? Karena dia ingin menang. Dan di Bayern, dia menang. 4 tahun di Bayern 2002 sampai 2006 adalah periode panen trofi. 3 kali gelar Bundesliga 2003, 2005, 2006. 3 kali gelar di FA Pokal 2003, 2005, 2006. 3 kali gelar double domestik. Ballack mencetak 58 gol dalam 157 pertandingan di semua kompetisi. Luar biasa untuk seorang gelandang sentral. Dia memenangkan 2 gelar German Footballer of the Year lagi, 2003-2005. Di tengah dominasi ada musim 2003-2004, musim yang tidak bisa kita lupakan. Bayern mengalami musim nol yang langka, di mana mereka gagal memenangkan satu pun trofi, meskipun hanya 1 runner-up di Liga. Pada periode Bayern yang sukses ini, fakta bahwa kutukan medali perak itu menyelinap masuk. Bahkan di klub paling dominan di Jerman, Bayern Munich, hanyalah foreshadowing kecil. Ini seperti retakan kecil di dinding yang sempurna, mengingatkan kita bahwa takdir Mr. Runner-up tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik trofi. Namun di Eropa, Ballack dan Bayern selalu gagal. Secara mengejutkan, tersingkir di babak perempat final atau 16 besar. Ballack sering merasa bahwa atmosfer di Bayern lebih menuntut. Ballack bilang, di Bayern Anda membutuhkan karakteristik lain untuk menegaskan diri. Hanya menjadi bagus saja tidak cukup di sana. Ini adalah tempat di mana tekanan adalah bagian dari udara. Pada tahun 2004, Jürgen Klinsmann menunjuk Ballack sebagai kapten timnas Jerman. Ini adalah pengakuan atas kepemimpinan, fisik, dan kehebatannya di lapangan. Dia menjadi komandan Der Capitano. Piala Dunia kembali, kali ini di Jerman. Ekspektasi rendah, tapi Ballack memimpin tim muda, mendorong mereka ke semifinal. Ballack yang pulih dari cedera adalah jantungnya. Mereka kalah dalam drama perpanjangan waktu yang emosional dari Italia. Ballack gagal mencapai final, tapi memenangkan tempat ketiga dan dinobatkan di FIFA World Cup All-Star Team. Di sini kegagalan bukan lagi kutukan, tapi sebuah perjuangan yang heroik. Ballack memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di Bayern dan pindah dengan free transfer pada 2006. Bayern tidak mendapat 1 euro pun darinya. Ballack bilang tentang keputusannya, pada tahun 2006 saya berakhir di Chelsea dengan free transfer, jadi Bayern tidak mendapat 1 euro pun dari saya. Ini mengakhiri era dominasi domestik Ballack. Sebuah babak baru menanti.
di Liga Inggris yang baru tumbuh. Musim panas 2006, Ballack mendarat di Chelsea asuhan Jose Mourinho. Proyek besar Roman Abramovich. Dia bergabung dengan bintang-bintang seperti Frank Lampard, Didier Drogba, John Terry. Dia menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Kutipan Ballack tentang Mourinho. Saya pulang setelah pertemuan pertama dengan Mourinho dan tahu saya ingin bermain untuknya. Dia adalah tipe bos yang bisa menjadi gila tentang banyak hal. Terkadang hal-hal yang saya tidak setuju, tapi dia menghormati kemampuan saya. Musim pertamanya 2006-2007, Chelsea memenangkan FA Cup dan League Cup. Ballack akhirnya merasakan gelar Inggris, namun mereka finish runner-up di Premier League di belakang Manchester United. Kutukan itu hanya tertidur. Cedera membuatnya absen sebagian besar musim 2007. Tapi Ballack kembali untuk musim 2007-2008. Dan disinilah tragedi Leverkusen terulang. Tapi kali ini di panggung global. Premier League, Chelsea finish runner-up lagi. Selisih 2 poin dari Manchester United. Di League Cup, Chelsea kalah di final dari Tottenham Hotspur. Runner-up kedua Chelsea. Liga Champions, UEFA, final di Moskow melawan Manchester United. Pertandingan penuh drama. Ballack dalam performa terbaiknya bermain 120 menit. Laga berlanjut ke adu penalti. Ballack maju dan mencetak gol di adu penalti. Tapi akhirnya John Terry terpeleset. Edwin van der Sar menyelamatkan tendangan Nicolas Anelka. Chelsea kalah, runner-up ketiga di musim itu. Bayangkan Michael Ballack, seorang pria yang telah mengalami horror treble di Leverkusen, kini mengalaminya lagi, nyaris meraih mahkota Eropa hanya untuk melihat bola masuk ke gawang atau keluar. Ballack bilang, "Kami memiliki penalti terakhir itu pada tahun 2008 dan saya berharap momen saya akhirnya tiba. Tetapi tidak untuk pertama kalinya dalam karir saya. Saya tidak beruntung." Ballack harus segera melupakan kekalahan Moskow karena tugas negara memanggil. Euro 2008, Jerman yang dipimpin Ballack mencapai final lawan Spanyol yang baru memulai era emas mereka. Final yang sengit, namun kalah 1-0, runner-up keempat di tahun itu. Jika kita hitung Premier League, League Cup, UCL, dan Euro. Sebuah rekor kegagalan di laga puncak yang nyaris tak tertandingi dalam sejarah sepak bola modern. Musim 2009-2010, di bawah Carlo Ancelotti, Ballack yang lebih tua dan lebih bijaksana memainkan peran penting. Chelsea memenangkan double Premier League dan FA Cup. Ballack mendapatkan gelar Liga Inggris pertamanya, sebuah penembusan yang manis. Ballack tampil 167 kali dan mencetak 26 gol untuk The Blues. Di final FA Cup 2010 melawan Portsmouth, Ballack mendapat tackle keras dari Kevin Prince Boateng. Pergelangan kakinya cedera. Ia didiagnosis akan absen dari Piala Dunia 2010. Dan benar saja, Kapten Ballack absen di Afrika Selatan. Di sana, seorang pemuda bernama Philip Lahm mengambil ban kapten dan tampil memukau. Setelah Piala Dunia, pelatih Joachim Löw mengumumkan
bahwa Lahm akan tetap menjadi kapten. Ballack, legenda Jerman dengan 98 caps, tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencapai caps ke-100. Akhir yang pahit, menyedihkan, dan tidak terhormat bagi sang kapten. Ballack bilang, "Saya akan senang memiliki pertandingan perpisahan dan ingin DFB membuat tawaran itu. Tetapi orang-orang tertentu tidak merencanakannya untuk saya. Saya harus menerima itu." Setelah dilepas Chelsea yang tidak ingin memberinya kontrak lebih dari setahun karena usianya 33 tahun, Ballack kembali ke Bayer Leverkusen pada 2010. Musim 2010-2011, Leverkusen finish di posisi kedua Bundesliga di belakang Borussia Dortmund. Ironi final, Ballack, sang Mr. Runner-up, menutup karir klubnya dengan medali perak terakhir. Ballack mencatat 155 penampilan dan 42 gol di 2 periode bersama Leverkusen. Saya bukan orang yang menyesali banyak hal. Ketika saya membuat keputusan, saya 100% di belakangnya. Bahkan jika langkah lain bisa lebih baik, siapa yang tahu apakah itu akan berhasil di Barcelona atau Real Madrid. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan saya bermain di Premier League. Jadi apa yang kita ambil dari Michael Ballack? Kehebatan, iya. Kegagalan di saat-saat krusial, iya. Tapi apakah itu hanya nasib buruk? Atau apakah dia sendiri yang terlalu berharga untuk sekedar dilabeli gagal hanya karena tidak memenangkan trofi terbesar? Saya memiliki banyak hari emosional di Chelsea, beberapa yang tidak berakhir dengan baik, terutama di Liga Champions. Dan kadang-kadang Anda bisa kalah secara tidak beruntung atau tim lain lebih baik dari Anda dan juga memiliki hari yang hebat. Itu bisa terjadi dalam sepak bola. Jangan lupakan, Ballack dinobatkan oleh Pele sebagai salah satu dari FIFA 100 Greatest Living Players. Itu adalah pengakuan yang abadi, tidak bergantung pada medali perak yang dia kumpulkan. Mari kita rekap statistik kegagalan besar Ballack di laga puncak tahun 2000. Bundesliga runner-up di Leverkusen. 2002 Bundesliga runner-up Leverkusen. 2004 Bundesliga runner-up di Bayern Munchen. 2011 Bundesliga runner-up di Leverkusen. 2002 DFB Pokal runner-up di Leverkusen. 2002 Liga Champions runner-up Leverkusen. 2008 Liga Champions runner-up di Chelsea. 2008 Premier League runner-up di Chelsea. 2008 League Cup runner-up di Chelsea. 2008 Euro runner-up di Jerman. Dan 2002 Piala Dunia runner-up Jerman. 11 kali di panggung tertinggi. Tidak ada pemain lain yang memiliki daftar runner-up yang begitu padat dan tragis. Tetapi ini adalah inti dari kisah Michael Ballack. Untuk menjadi runner-up di begitu banyak final besar, Anda harus menjadi pemain yang benar-benar luar biasa hanya untuk mencapai final-final itu. Ballack adalah pemain serba bisa. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, dan gelandang serang. Dia mencetak gol penting, membuat asis brilian, dan memimpin tim dari garis tengah.
Dia adalah penghubung antara pertahanan dan serangan, seorang box-to-box modern sebelum istilah itu menjadi terlalu klise. Tanpa gol kemenangannya di semifinal 2002, Jerman tidak akan mencapai final. Tanpa dominasinya di Bayern, mereka tidak akan memenangkan 3 double domestik. Tanpa kehadirannya, Chelsea di 2008 tidak akan mencapai Moskow. Pada akhirnya, Michael Ballack adalah anomali, seorang pemain hebat yang karirnya dibentuk oleh kemenangan domestik yang konsisten di Bayern dan Chelsea, tetapi selamanya akan didefinisikan oleh kegagalan yang traumatis, kegagalan yang selalu datang tepat pada momen yang paling menyakitkan dan paling berharga. Kutipan dari Michael Ballack, "Saya tidak menyesali tidak memenangkan lebih banyak final, karena ini tentang pengalaman, bukan medali. Lebih banyak akan menyenangkan, dan di tim tempat saya bermain, termasuk Chelsea, kami pantas memenangkan lebih banyak." Apakah dia adalah Mr. Runner Up? Ya, tapi bukan karena dia gagal, melainkan karena dia adalah pemain yang begitu hebat. Dia selalu berhasil membawa timnya ke posisi teratas hanya untuk menyerah pada nasib, kutukan, atau dewa sepak bola tepat di akhir. Michael Ballack, seorang jenderal yang memimpin pasukannya ke gerbang surga, tapi tidak pernah diizinkan masuk. Itu dia kisah Michael Ballack, legenda yang hidup di garis tipis antara keabadian dan tragedi. Bagaimana menurut kalian? Siapa lagi yang ingin kita bahas? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.